guys, ini tampilan DRP Go Perform ya guys. Bisa dilihat ini pedal standar, pedal rem standar. Ini step underbone punyanya SND kita pakai. Tarik ke belakang. Nah, tuas kita pindahin ke atas guys, karena udah jelas kalau underbone kan nggak bisa kepasang ya, terpaksa pindah ke atas. Nah, kita kreasiin nekuk-nekuk seperti ini. Intinya sih sebenarnya kalau bagusnya ya, idealnya minimalkan tekukan ya, karena biasanya banyak tekukan jadi pengereman jadi distorsi. Kalau ada di distorsi itu jadi pengereman berkurang. Nah, yang dari depan tuas penariknya pun jadi kita bending. Nah, ini lihat guys. Nah, bend, disatuin. Nah, ini dia yang saya bicarain, hook atau join. Ini kreasi seperti yang saya bilang itu dari dudukan takometer. Nah, kalian dari situ kita gabungin jadi satu. Cuman di sini ada kelemahannya karena dia pakai kebanyakan bending, terus bahan yang nggak terlalu kuat. Ini efeknya jadi distorsi ya, jadi pas ditarik ada melar-melarnya gitu loh. Disitulah jadi satu kelemahan. Dicari solusinya, akhirnya muncul penambahan seperti pegas tarik ini. Di sini juga ada pegas tarik. Dan akhirnya malah menarik nih guys. Di sini malah karena dia jauh dengan titik tariknya, jadi pas ditarik dia jadi kurang pakem kan. Pas di rem, pas kita rem bagian depan jadi kurang pakem, jadi distorsi. Tapi kita tambahin pegas tarik jadi satu penguat sendiri. Tapi ada efek lain guys. Jadi dengan adanya pegas tarik, rem ini jadi ketarik, jadi ngerem posisinya, jadi ngerem. Nah, ini tidak difungsikan seperti yang biasanya nyetingnya. Kalau biasanya nyeting kan tinggal diputar ke kanan untuk memperkeras pengereman, kalau ke kiri untuk ngendorin pengereman. Tapi di sini jadi berfungsinya jadi beda nih guys. Ini tuas yang ini batang yang ini malah jadi sebagai pendorong ke sana. Yang ini jadi penarik ke sana. Yang ini jadi pendorong ke sana. Efeknya jadi menarik nih guys, karena di tuas pengereman motor lama biasanya per untuk mengembalikan ini di sini udah nggak gitu kuat dan ada kotoran juga gitu kan. Kondisinya jadi ini kurang kembali gitu. Si rem ini kurang kembali ke posisi seharusnya ke normal. Apalagi biasanya menggunakan underbone, itu salah satu kelemahannya juga. Rem itu tidak pas setelah direm tidak kembali ke semula. Efeknya apa? Pengereman terus terjadi walaupun kecil. Jadi yang jelas larinya berkurang. Udah jelas gesekan ada, jadi efisiensi BBM nambah, lari berkurang, efisiensi BBM nambah, ya motor lebih berat, tarikan lebih berat. Dengan begini, dengan dua
dua mekanisme seperti ini jadi kita bisa mendapatkan settingan tepatnya, settingan tengahnya. Si ini menarik ke posisi ngerem, batang yang ini mendorong ke posisi yang seharusnya. Jadi settingan ini kita cari titik tengahnya. Jadi dengan mekanisme ini malah jadi fungsi pengereman jadi optimal. Selain kita ngerem hanya sedikit gitu kan, guys, ngerem cuman sedikit tapi sudah ngerem statusnya. Tapi setelah direm dengan adanya mechanical ini, dia kembali ke posisi seharusnya. Jadi roda akan ringan gitu loh. Roda akan ringan, tapi pengereman kita bisa optimal. Tuh guys, ini menariknya nih. Saya jadi ingat sama satu teknologi yang dikembangkan Dodge untuk masalah sistem pengereman ini. Dia mencoba membuat satu sistem yang kita tahu ya, yang namanya disc brake itu di kaliper, di kampas itu akan nempel terus ya. Nah, dia mencoba membuat satu sistem yang mengurangi nempelnya itu, tapi tanpa mengurangi performa pengereman. Dodge berhasil mengembangkan dan hasilnya kendaraan lebih efektif 10%. Setahu saya ini udah diterapin di generasinya Viper ya. Di sini meskipun mekanikalnya pasti berbeda, tapi ini hampir mirip dengan itu. Kita dapat hasil optimal untuk sistem pengereman, tapi juga si mechanical rem ini kembali ke posisi semula, walaupun kita ngeremnya sedikit-sedikit, tapi dia selalu kembali ke posisi semula. Oke guys, begitu aja ulasan DRP kali ini. Kita ketemu lagi dalam ulasan-ulasan yang lain ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.